Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh menjaga, memelihara hidup kita. Mari kita datang kepadanya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-17, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya di ayatnya yang ke-5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop yang barusan saja kita baca melalui satu ayat yang saya ambil, ini berbicara tentang Yesus dimuliakan di atas gunung, di mana Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dan di sana mereka melihat Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dan nampak juga kepada mereka pada saat itu Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Sehingga Petrus berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan saudara tahu, tiba-tiba saudara terdengar suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Bapak Ibu, menarik sekali pernyataan ini diperdengarkan pada saat itu. Di dalam terjemahan yang lain dalam versi terjemahan yang lain, saya melihat dan menemukan satu misalnya BIMK itu berkata demikian, inilah anakku yang kukasihi, ia menyenangkan hatiku, dengarkanlah dia. Saya tertarik saudara dengan terjemahan ini. Kenapa? Karena saya di sini melihat ada sesuatu yang menyenangkan hati Bapa dari apa yang Yesus lakukan. Bapa sungguh mengasihinya. Sehingga di sini kita melihat Yesus melakukan segala sesuatu dengan baik. Dia datang ke dunia untuk melakukan satu misi yang luar biasa. Dan sampai di titik ini, apa yang Yesus lakukan itu membuat hati Bapanya senang. Ya, tentu saudara, ketika kita seorang orang tua misalnya, pasti akan sangat senang melihat anak-anak kita melakukan apa yang semestinya memang dilakukan ketika mereka taat melakukannya dengan sukacita dan rela mengerjakannya. Nah saudara, hati inilah yang juga dirasakan oleh Bapa
ketika Yesus turun ke dunia melakukan apa yang menjadi tugas yang dipercayakannya. Sehingga sangat pas sekali ketika ia dikatakan ia menyenangkan hatiku. Pertanyaannya buat kita hari ini saudara sebagai anak-anak Tuhan, sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Saya percaya saya dan saudara sangat dikasihi oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan perenungan kita hari ini adalah, sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah Tuhan disenangkan di dalam kehidupan kita? Dalam tutur kata kita. Apakah di dalam tutur kata kita memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan? Di dalam perbuatan kita hari lepas hari, apakah perbuatan kita juga menyenangkan hati Tuhan? Saudara mungkin pernah mendengar satu kalimat, saya percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Kalau saya saudara sangat yakin dan percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan nama kita. Yang ada adalah kita mempermalukan nama Tuhan. Jadi saudara, dari hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan sangat senang ketika kita boleh menyenangkan hatinya. Apa saja saudara yang bisa kita lakukan untuk kita boleh menyenangkan hatinya? Ketika saudara dan saya taat melakukan firman-Nya. Ketika saya dan saudara setia pada panggilan yang Tuhan berikan. Ini yang menyenangkan hatinya saudara. Bahkan di dalam tulisan yang lain, 3 hal yang menyenangkan hati Tuhan ketika saudara mengucap syukur dalam segala hal. Tetap berdoa dan bersukacita senantiasa. Tuhan sangat senang saudara ketika saudara mengucap syukur. Kenapa? Karena berarti saudara menerima apa yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Sama halnya ketika kita memberi sesuatu kepada anak kita dan anak kita bersyukur atas pemberian kita, kita pasti akan senang dan bahagia karena apa yang kita berikan. Demikian juga dengan Tuhan. Cuman banyak di antara kita seringkali sulit untuk mengucap syukur dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, gimana mau mengucap syukur kalau kondisinya seperti ini? Gimana mau mengucap syukur kalau situasinya seperti ini? Kadang kita bersyukur ketika sesuatu yang baik saja. Tapi kata Ayub, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dan yang tidak baik kita tidak mau terima? Saudara, hal ini mengingatkan kita kembali. Mari mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan jangan pernah jemu di dalam berdoa. Mungkin pergumulanmu berat dan sudah sekian lama engkau mendoakannya. Percayalah, tetaplah berdoa. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, mengucap syukur, berdoa, dan bersukacitalah senantiasa. Karena Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Mari saudara, biarlah setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir, mari saudara, dengarkanlah Dia. Mari kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Setialah membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan menuntun dan menolong setiap langkah kita untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidup kita. Mari saudara, kita mensyukuri untuk apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Belajar dari para murid, dengarkanlah Dia. Dan biarlah setiap kita juga mau dengar-dengaran akan Tuhan, taat dan setia melakukan firman-Nya. Dan kiranya Allah Roh Kudus, sumber damai sejahtera, menyertai memberkati kita sekalian. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu hari ini. Engkau membawa murid-muridmu mengalami pengalaman yang luar biasa. Dan biarlah Engkau juga membawa setiap kami mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau. Sehingga pengalaman-pengalaman ini boleh menolong dan membawa kami
untuk kami juga boleh senantiasa taat, setia, dan dengar-dengaran akan Engkau. Berkati kehidupan kami, pribadi lepas pribadi dalam pertumbuhan iman kami, kiranya kehidupan kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini, dan kiranya setiap kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari tetap dengar-dengaran firman Tuhan. Jika saudara diberkati dengan renungan ini, silakan saudara membagikannya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.